Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibbati hafidhakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Ini adalah pesan indah Ramadan 1441 Hijriah yang ke-26. Karena tadi malam adalah malam yang ke-26. Pesan indahnya adalah lomba menghatamkan Al-Quran di sisa hari Ramadan. Ahibati hafidhakumullahu ta'ala. Hari ini hari yang ke-26. Apabila Ramadannya 30 hari, berarti sisa 5 hari 4 malam. Apabila Ramadannya 29 hari, berarti sisa 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Ahibati hafidhakumullah, saya ingin mengajak para kaum muslimin, terutama yang lancar membaca Al-Quran. Semisal para santri, para ustadz, para kiai, para pendakwah, dan semua kaum muslimin yang lancar baca Al-Qur'annya tanpa terbata-bata. Lomba yuk, di sisa-sisa hari ini kita menghatamkan Al-Qur'an. Misalkan saya beri contoh. Kalau seandainya Ramadannya 5 hari, maka berarti kita bisa menghatamkan Al-Qur'an selama 5 hari. Tapi kalau Ramadannya 4 hari, insya Allah kita juga bisa menghatamkan Al-Quran selama 4 hari. Saya beri program sekitar 2 program aja deh, agar kita bisa mengikuti lomba ini. Program yang pertama, hatam 3 hari. Dan ini kebiasaan secara ijma', kesepakatan para ulama. Boleh menghatamkan Al-Quran sebanyak 3 hari atau selama 3 hari. Ini kesepakatan para ulama. Nanti akan saya sebutkan perkataan-perkataan para ulama. Saya sebutkan dulu programnya. Misalkan hatam 3 hari. Bagaimana ini? Dan yang saya ingat adalah ini pekerjaannya Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah, seorang tabi'i terkenal. Bagaimana pekerjaannya ini? Misalkan ini kan tanggal 26. Maka kalau kita ingin hatam per 3 hari, 26, 27, 28. Berarti 29 agak bebas kita. Taib. Pekerjaannya adalah setiap sholat, setelah sholat subuh, baca sekitar 2 juz. Setiap sholat zuhur, baca 2 juz. Asar, 2 juz. Maghrib, berbuka puasa, mungkin sibuk dengan makanan-makanan. Isya, kemudian taraweh. Kalau di Banjarmasin taraweh selesai sekitar jam 9, jam setengah 10. Kalau di waktu Indonesia Barat mungkin sekitar jam 8, setengah 9. Maka masih ada waktu untuk baca 2 juz. Sehingga 2 juz setelah salat subuh, 2 juz setelah salat asar, 2 juz setelah salat zuhur, 2 juz setelah salat asar, 2 juz setelah salat taraweh. 8 juz. Kapan 2 juznya lagi? Nanti malam. Malam silahkan Anda memilih pilihan-pilihan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dari mulai setelah sholat tarawih sampai sebelum terbit fajar, Anda bisa membaca 4 juz. Entah itu diselingi dengan sholat kalau ngantuk, entah itu diselingi dengan doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, entah itu diselingi dengan doa-doa yang lain, entah itu diselingi dengan zikir-zikir yang lain, entah itu diselingi dengan tidur. Nanti sepertiga malam baca 2 juz terakhir. Taib. Dengan begitu seseorang setiap harinya akan mendapatkan 10 juz. Kalau bisa malamnya sudah 4 juz. Yaitu seseorang malamnya sudah membaca 4 juz. Tadi misalkan kalau saya mengambil program ini, maka hari ke-26 tadi malam saya sudah 4 juz. Ya, misalkan. Kemudian habis subuh ini nanti 2 juz.
Kemudian habis zuhur nanti 2 juz, habis asar 2 juz. Berarti satu hari tanggal 26 selesai kita 10 juz. Malam ke-27 begitu juga. Ya, baca 4 juz. Setelah salat tarawih, silahkan pilih kapan saja yang mudah bagi Anda. Kemudian setelah salat subuh 2 juz, setelah salat asar zuhur 2 juz, setelah salat asar 2 juz. Bagi yang lancar baca Quran, maka 1 juz itu cuma setengah jam. Dan ini sudah sering dipraktekkan oleh orang-orang yang biasa mempunyai tekad yang kuat untuk menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Satu juz setengah jam. Berarti kalau seandainya 10 juz, maka 5 jam. 5 jam saja kita dalam sehari semalam, 24 jam. Berarti masih ada 21 jam kita bisa beraktivitas apa-apa. Subhanallah, kita bisa beraktivitas apa-apa. Jadi tidak terkekang dengan bacaan Al-Quran. Ini program pertama. Program kedua yang 4 harian. Karena biar kita selesai nanti sebelum tanggal 29 atau sebelum tanggal 30. 4 harian. Yaitu berarti kita membacanya lebih kurang. Seperti misalkan bacanya 8 juz per hari. Nah, ini agak lebih mudah. Misalkan saya beri contoh. Malam ke-26 tadi malam Anda mungkin mau baca 2 juz. Selainnya Anda sholat, Anda berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mau diselingi dengan tidur nanti sepertiga malam terakhir bangun, ya, Anda baca 2 juz malam. Habis subuh 2 juz, habis zuhur 2 juz, habis asar 2 juz. Berarti 8 juz. Anda di hari yang ke-26, 27, 28, 29 Anda akan hatam dengan menambah 2 juz saja di akhirnya. Karena 8 kali 4 sebanyak 28. 8 kali 4 sebanyak 28. Ya, maka pada saat itu betul ya? 32. Nah, berarti lebihan malahannya. Lebihan. Ya, seseorang apabila setiap 8 kali 4 32, berarti hari ke-26, 27, 28, 29 Anda hatam. Ini 2 program. Ya, 2 program. Semoga kita bisa berlomba-lomba. Nah, sekarang saya ingin menyebutkan perkataan para ulama rahimahumullahu taala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para ulama saya katakan bersepakat akan kebolehan menghatamkan Al-Quran 3 hari atau lebih. Mereka berbeda pendapat hanya di dalam menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Dan yang memperbolehkan untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari itu adalah Al-Khulafa'ur Rasyidin. Di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Zubair dan selain keduanya. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan perkataan yang sangat indah. Beliau mengatakan ini motivasi kita di hari-hari terakhir bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran. Beliau mengatakan wa fil hadits annal barakah qad taqa'u fi zamanil yasir hatta yaqa'a fihi al-amalul katsir. Di dalam hadis terdapat faedah bahwa berkah kadang terjadi pada masa yang sedikit. Masih sisa 5 hari, 3 hari bisa hatam, 4 hari bisa hatam. Pada masa yang sedikit, yang sempit, sampai terjadi di dalamnya amalan yang banyak. Subhanallah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, iktsaru ma balagana min dzalik man kana yaqra'u 4 khatamat bil laili wa 4 bin nahar. Aktsaru ma balagana min dzalik. Yang paling banyak sampai kepada kita dari hal itu menghatamkan Al-Quran adalah siapa yang memperbanyak, siapa yang membaca 4 kali hatam pada siang dan malam. Berarti 4 hari. 4 hari, subhanallah. Ya. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala.
Imam Nawawi juga mengatakan ketika mengomentari hadis bahwa Nabi Muhammad SAW didatangi oleh Jibril di setiap bulan Ramadan. Kata beliau, fil hadithi fawaidu minha. Di dalam hadis terdapat beberapa faedah, di antaranya istihbabul iktsar minal qiraah fi Ramadan. Anjuran memperbanyak bacaan Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Wa kaunuha afdalu min sairil adhkar. Dan memperbanyak bacaan Al-Quran lebih utama daripada seluruh zikir. Idh law kana dzikru afdala aw musawiyan la fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam. Kalau seandainya ada zikir yang lebih baik daripada baca Al-Quran atau yang semisal dengan bacaan Al-Quran, maka niscaya Jibril alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengerjakannya. Tetapi ternyata mereka berdua, makhluk terbaik berdua di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan di dalam bulan Ramadan membaca Al-Quran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah faidah-faidah yang sangat menarik dari para ulama rahimahullah untuk kita menghatamkan Al-Quran di sisa hari-hari Ramadan. Mushaf. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Semua yang kita sebutkan tadi, entah ingin menghatamkan Al-Quran 3 hari atau per 4 hari di sisa Ramadan, ada syaratnya. Syaratnya yang pertama harus ikhlas, murni hanya karena Allah. Karena dengan ikhlas akan datang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, ikhlas, kemudian mereka istiqamah. Orang yang ikhlas dia akan kokoh, teguh, tidak terperdaya dengan apapun. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tekad yang kuat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau mempunyai tekad kuat, harus ada tekad kuat sehingga kita semangat baca Qur'annya. Kemudian yang ketiga, minta tolong, bersandar hanya kepada Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. La haula wala quwata illa billah. Bersandar hanya kepada Allah. Bisa kok. Terutama saya tujukan sekali lagi nih, ya, orang-orang yang lancar baca Quran, hatam Al-Qur'annya cuma sekali. Ini kurang. Yang lancar loh, saya berbicara bukan yang terbata-bata ya, atau yang masih ikhlas, yang lancar. Para santri, para ustadz, para pendakwah, bahkan mungkin orang-orang yang ahli baca Al-Quran, ahli qiraat, ya, yang lancar-lancar baca Quran, baca cuma sekali hatamnya. Lihat para ulama, bagaimana mereka menghatamkan Al-Quran. Subhanallah. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, syarat yang keempat yaitu jauhkan ini dengan ini. Jauhkan, tidak akan bisa nyatu. Ya, Anda kalau ingin baca Quranlah. Kalau ingin main handphone. Karena tidak akan mungkin nyatu. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 4. Ma ja'alallah lirajulin min qalbaini fi jawfih. Allah sekali-kali tidak akan menjadikan untuk seseorang 2 hati dalam satu rongga. Nggak mungkin. Ya, ada orang kadang-kadang baca Quran, kemudian baca Quran, nggak mungkin jalan. Tidak mungkin. Sudah nyoba, sering nyoba, nggak mungkin jalan. Itu dirasakan oleh orang-orang yang sering mencoba, nggak mungkin jalan. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima, atur waktu, jangan pernah ngutang. Karena kalau kita ngutang, misalkan setelah sholat subuh seseorang tidur sampai zuhur, kemudian dia ngutang 2 juz, sedangkan di zuhur masih ada 2 juz, maka ini nanti dia akan kesulitan karena akhirnya berat. Itu 5 syarat. Jadi syaratnya adalah 1, ikhlas, karena ikhlas membuat kita teguh kokoh. Yang kedua yaitu seseorang mempunyai tekad bulat. Yang ketiga, bersandar kepada Allah, karena kalau kekuatan pribadi susah. Yang kelima yaitu jangan disatukan Al-Quran
dengan handphone. Jangan disatukan Al-Quran dengan handphone. Yang keempat itu, yang kelima, atur waktu sebaik-baiknya. Karena siapa saja yang ingin hasil maksimal, dia harus mengatur waktu. Jangan sampai punya hutang pada setiap setelah selesai sholat. Karena setiap setelah selesai sholat ada tugas masing-masing. Semoga bermanfaat. Ayo kita lomba, ya. Ayo kita lomba. Jangan pikirkan yang macam-macam dulu. Masih ada nanti malam ke-27. Jangan pikirkan macam-macam. Ya. Taib. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ahmad Zainuddin Al-Banjari, Pesantren Intan Ilmu, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, 26 Ramadan 1441 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.